Yang terjadi kadang orang tua itu punya ambisi bahwa anak saya harus lulus SMK jurusan animasi. Tapi tidak mau melihat, nah anaknya suka gambar enggak? Anaknya tertarik istilahnya dengan kartun, bisa menikmati atau minimal pernah gambar-gambar, kan harusnya seperti itu ya. Desain, masih relevankah slogan SMK bisa? Apakah sekarang lulusan SMK itu bisa bekerja semua? Nah, ini Menarik gigi. kita ngomong muni SMK. Ketika kita ngomong SMK bisa. Saya juga SMK. Jawaban saya bisa. Nah, sekarang yang terjadi. Ini episode baru ya, Iya. Tikat mau ya. Pembicara. Dulu apa sekolahnya? SMK. SMK. Jurusan apa? Ayo gue. Jurusan. Nek jurusanku menarik zamanku. Apa? Jadi pas kelas 1 kelas 2 itu otomotif. Kelas 1 kelas 2, kelas 3 Kelas 3 jadi tarbiyah. TKJ. Kok iso? Teknik kendaraan apa? TKR. Sorry. Kendaraan jinak. Ringan. Lu kok iso? Mungkin kurikulumnya berbeda. Transisi. Ganti. Setelah itu TKR terus sekarang balik otomotif lagi. Kelas 1 2 apa? Otomotif. Otomotif. Oke. Terus pas kelas 3 jadi TKR. Teknik kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Nah, oke. Pertanyaan nih. Lu sebenarnya seneng nggak? Atau tertarik nggak dalam bidang otomotif? Nah, aku tertarik Tertarik. pada saat itu. Listrik industri. Tertarik. Enggak. Enggak. Semua karena Bapak. Ini bukan contoh yang baik untuk ditiru. Loh iya. Karena sama dengan saya. Semua karena Bapak dan karena pengaruh keluarga. Kadang kata-kata apa andalannya adalah yosok nek Bapak iso nyekolah ki. Kuliah ki gitu. Nah, balik ke SMK bisa. Saya yakin bahwa orang-orang yang masuk SMK itu ketika dia keluar atau ketika dia lulus, dia sudah siap bekerja. Saya yakin. Atau kerja apapun. Karena mereka biasanya by design adalah diajarkan untuk cepat beradaptasi. Ya. By design. Walaupun tidak semua, misal pun ada itu yang golongan yang istilahnya apa ya? Rejekan. Ya rejekan. Karena kepeksa orangnya karena gini, orang masuk SMK itu kan berbagai macam alasan. Kalau yang paling umum adalah bayangannya orang tua setelah lulus bisa kerja ya. Kedua biasanya adalah ini jurusan yang saya sukai. Sekolah penjurusan pertama yang menarik daripada SMA yang hanya IPA, IPS, bahasa, ya memang SMK. Langsung menjurus, saya seneng masak nih, oke masuk. Jurusan masak, saya seneng bongkar bongkar kendaraan. Masuk ya mau masuk ke bahasa dan sastra gitu. Sastra mekanik. Sulit. Seni grinding. Nah. Yang repot saat ini itu gini, ini baru saja terjadi tadi siang. Ya sharing dengan teman bahwa ternyata banyak di Kudus, di Kudus ini kan ada SMK terkemuka ya. Ya. SMK SMA gokil yang jadi inceran banyak orang. Salah satunya adalah yang jurusannya animasi itu. Dan itu adalah jurusan yang bergengsi di sini. Bukan hanya di sinilah, mungkin di Pulau Jawa atau di Indonesia bahkan. Yeah. Yang levelnya SMK loh ya. Yang terjadi kadang orang tua itu punya keinginan, ambisi. Punya ambisi bahwa anak saya harus lulus SMK jurusan animasi.
tapi tidak mau melihat. Nah, anaknya suka gambar enggak? Anaknya tertarik istilahnya dengan kartun, bisa menikmati atau minimal pernah gambar-gambar, kan harusnya seperti itu ya. Desain, tertarik desain atau apa. Kan aneh kalau anaknya enggak suka gambar, tapi dipaksakan agar bisa masuk ke jurusan animasi. Nah, kalau seperti itu kan jadinya malah ambiar gitu. Walaupun pada akhirnya saya yakin dia akan tetap bisa beradaptasi ketika di luar. Walaupun di situ nggak tahu nilainya karena dia tidak suka dengan kesulitan. Kesulitan. Tapi saya yakin di luar dia tetap akan mengejar. Gitu. Jadi nek bisa, saya yakin itu masih relevan. Hanya ada data yang menarik bahwa angka pengangguran itu sekarang itu malah didominasi SMK. Dalam arti gini, atau katakanlah tidak semua penyaluran dari lulusan SMK tadi itu tidak bisa sesuai pada bidangnya. Katakanlah misal mungkin sekarang adalah masak. Ya. Kerjanya barista. Bukan terus menemani barista, tidak. Atau kerjanya adalah lulusan administrasi, kerjanya di mart tertentu itu sebagai pramuniaga. Dalam hal ini taraf layakan pekerjaan yang diperoleh ketika belajar di SMK mungkin kok mau ning Indomaret ya. Bukan meremehkan, bukan. Cuman mungkin ekspektasinya dulu itu tidak seperti itu. Tapi karena sekarang banyaknya lulusan SMK, akhirnya penuh juga kan lapangan pekerjaan di situ. Sedangkan mungkin pekerjaan di yang level-level tertentu itu juga nyarinya tetap yang S1 berpengalaman menarik, pengalaman punya kendaraan, bisa mengoperasikan MS Word, Corel, Adobe Photoshop. Nah, sedangkan untuk mereka diajarkan mungkin untuk berwirausaha itu juga mungkin kecil. Sebenarnya pengennya ya kerja lulus kerja di mana, bukan yang terus berwirausaha. Jarang lah mungkin yang mereka, ya mungkin karena modal dan sebagainya. Akhirnya ya itu bekerja seadanya, jadi mungkin karyawan, ya akhirnya outsourcing dan sebagainya, non sewu itu kan akhirnya harapan yang dulu tidak sih harapan yang ketika masuk SMK. Akhirnya juga serabutan juga SMK, terus jadinya housekeeping. Ya kerja, namun akhirnya tidak sesuai. Skillnya tidak dikeluarkan secara optimal lah ya, yang dipelajari. Iya, kalau dari segi pendidikan yang dia terima ya kalau tidak bisa diserap lah. Kalau itu. Menurutku gini, SMK itu kan memang kejuruan ya. Arti kata bahwa semua siswa diberikan skill sesuai dengan jurusannya masing-masing, skill tambahan lah. Nah, yang difokuskan adalah bagaimana menambahkan skill yang jadi 0, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kan gitu yang terjadi saat ini. Tapi mungkin yang banyak dilupakan adalah mungkin aku sendiri juga tidak menyebutkan secara spesifik. Tapi setahu saya tidak banyak SMK yang mengajarkan siswanya bagaimana membuat skillnya ini menghasilkan uang. Ya. Misal kata-kata macul. Mau diajari macul. Macul tuh caranya gini, pakai alatnya ini, kedalaman sekian, kemiringan sekian dan lain-lain dengan tenaga sekian Newton kan. Tapi tidak diajarkan kowe nek iso macul, itu potensimu kamu bisa ngambil
job A, B, C, D atau bagaimana sih kowe menghasilkan uang dari skill maculmu itu. Ya. Nek menurutku itu yang terjadi. Karena banyak lulusan SMK yang dia bingung. Ya. Kerja apa ya lho? Nah, kowe iki mosok ora diajari, ora diberikan wawasan bahwa skillmu itu bisa untuk pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Jadinya dia blank. Ya pada akhirnya karena harapannya lulus SMK itu adalah bekerja, pada akhirnya dia berpikir apapun pekerjaan itu yang penting bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Menurutku itu berat ya. Berat. Berat. Itu sebenarnya kompleks. Dan itu blunder pertama. Nah, aku ngomong blunder pertama SMK yaitu. Ya. Secara sederhana, ketika kita SMK dulu, apakah pernah didatangkan seorang pembicara yang dia lulusan misal listrik, dia sekarang bekerja sebagai apa, job desk-nya apa, skill apa saja yang dibutuhkan, apa pernah? Waktu itu tidak pernah. Seingatku tidak pernah. Iya. Zaman kita tidak tahu kalau sekarang. Nah, menurutku SMK itu ya butuh seperti itu. Gambaran lah ya. Gambaran. Kalau orang orang animasi bisa gambar dan lain-lain. Ayo mbok kowe nggawe kartu nama, nggawe desain kalender, bikin stripping kendaraan itu kan bisa. Nggak harus bikin film animasi dong. Mungkin bikin stripping, oh iya bisa juga. Skill dasarnya kan terpakai gitu. Desain. Outputnya mau apapun bisa gitu. Kan jadilah fleksibel, jadilah mudah beradaptasi. Iya. Mungkin bikin stripping, GL-ku gagal modif, bisa. Loh, terus juga kayak aku sekolahnya otomotif nih. Otomotif. Astra otomotif. Otomotif. Tapi karena setelah lulus tidak berkecimpung di otomotif, ilmunya kan stop di situ. Loh, setelah saya kelulusan pun sudah hari berikutnya itu sudah tidak ingat lagi. Tapi kerjanya kan hubungannya dengan mesin dong. Cuman kan disiplin ilmunya berbeda gitu loh. Misalnya kayak otomotif kan memang kendaraan entah mobil, entah motor, entah diesel dan lain sebagainya. Kan disiplin ilmunya pakai bahan bakar. Nah, sedangkan lagi teman saya nggak sekolah otomotif SMA lah. Iya. Tapi karena terus seneng otomotif, ilmunya itu nututi teknologi terkini loh. Iya. Karena setiap harinya terasah. Iya. Jadi tidak serta-merta kita kembali lagi ke SMK bisa tadi. Kembali lagi iku mau arahnya. Bahkan tidak sekolah otomotif pun bisa expert di bidang otomotif juga bisa aja. Sangat-sangat bisa. Nah, ya. Begitulah. Menurut aku dewe sih ya ngono. Aku ya elektronika komunikasi. Ini dengan panel-panel, dengan listrik. Berapa persen ilmu yang dipakai dari sekolah menuju ke dunia kerja? 0,1% VI kali R itu yang saya ingat. Yang kita pakai pada dasarnya itu 0, pakai nganu ya, asrangkur. Nah, enggak maksudku 0, itu kalau kita ngomong kejuruan yang kita pilih dulu. Hampir ya itu tadi rumus-rumus yang kita pakai ya 0, itu. Tapi kan berbekal dasar itu, kalau kita mau nyebrang sedikit aja arus lemah ke arus kuat, ya tetap butuh adaptasi. Yeah. Tapi karena saya punya basic di elektronika, kalau enggak juga, misal saya di bangunan air, ayo ngeluh aku, nyekel kabel ya itu, nyekel tok iso. Ngetes saya bingung. Yang dipakai adalah penalarannya yang SMK dulu. Dasar penalarannya. Iya. Nah, ketika dasar penalarannya ratekan ya wis sembuh kuwi. Itulah kenapa nek ora seneng tenan mending ojo deh.
Aja dipaksakan maksudnya. Soalnya ada jurusan apa mau? Elektronika komunikasi. Wih, Ya ben beda karo sing Di kekaliyane. sekolah liane, aslinya ya wis ngono-ngono kae lah. Iya apa maksudmu? Listrik industri. Listrik gedung. BTL. Listrik industri. Itu ada jurusan lain, listrik indi. Industri soalnya. Indi. saklar, Saklar. Skakel. Skakel. top kontak, Steker. Steker. Skakel. Jack. Oh, Jack. Jack. Kapten Jack. Tapi toh kita bisa beradaptasi. Bisa. Sampai Saya hari pun ini. juga masuk kerja pun ya depan dengan mesin, Iya. notabene tidak dipakai skill apa pelajaran itu ya. tidak persis keplek gitu Iya. loh, teman. Betul. Karena memang tidak akan, menurutku tidak akan ada yang langsung plek. Iya, Kecuali kita berwirausaha sesuai dengan ya. skill kita loh, Iya. idealis atau egois itu memang. Jual beli listrik tuh, dodolan token sebenarnya. Bisa kalau ngitung ngarus tegangan, wah itu dodolan. Tapi kan harus tahu, nek ditakoni, Mas, nek aku butuh lampu semene iki jeglek pura kira-kira. Aku buka jajan semene 100.000 cukup rak. Wah, kan. Ini kan harus bisa menghitung. Wah, listrik bisa nibake ya. Loh. Kayak teguh jeruk kok. Anda nih ya. Nah, sih di circuit Tesla ya ngono kuwi. Jadi begitu, jadi harus untuk sekarang dalam memilih jurusan atau memilih sekolah itu harus dipikirkan lebih matang lagi. Lebih matang. Jangan asal Ojo waton. jawaton, Ambisius. rebupon, Rebuk, waton. Ya, waton. Baseng. Ya perlu semedi dulu ya. Orang tuanya. Orang tuanya. Semedi. Wah, bayar larang, anaknya ngahingi. Nah.